membahas tentang kondensasi. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai boiling ya. Sekarang kita bahas mengenai lawannya dari boiling, yaitu kondensasi. Jadi kondensasi itu atau proses pengembunan ya, kalau bahasa awamnya ya, bahasa Indonesianya pengembunan atau kondensasi itu terjadi ya jika ada kontak antara uap dengan temperatur jenuh ya. Jadi uapnya itu memiliki temperatur jenuh atau T saturated. Nah, itu dengan permukaan benda, katakanlah kita sebut sebagai TS ya, permukaan benda dengan temperatur TS. Nah, fenomena kondensasi itu terjadi ketika TS itu lebih kecil dari T saturated. Jadi seperti hukum perpindahan kalor, jadi kalor berpindah dari berdasarkan gradien temperatur ya, jadi yang bersuhu tinggi ke bersuhu rendah. Jadi kalau T saturated-nya itu bersentuhan dengan temperatur benda, katakanlah TS, itu akan terjadi proses kondensasi apabila temperatur dari bendanya lebih kecil dari temperatur uap ya, dalam kondisi uap jenuh. Nah, ketika bersentuhan, uap itu akan melepaskan energi latennya ke permukaan benda dan terjadi perpindahan panas dari uap ke benda. Kalau Anda ingat ya, jadi ada kalor laten dan kalor sensibel ya. Jadi sebagai pengingat kembali, kalau kalor laten yaitu kalor atau energi panas yang di situ fenomena yang terjadi adalah perubahan fasenya. Jadi temperatur suatu benda itu atau suatu zat itu naik atau ya temperaturnya naik atau berubah itu untuk merubah dari fase dari suatu zat itu. Jadi ada kalor laten, ada kalor sensibel. Jadi kalau suatu zat cair itu dipanaskan, dia temperaturnya naik ya. Jadi dia masih menggunakan kalor yang jenisnya yaitu kalor sensibel. Jadi untuk menaikkan temperatur suatu benda. Jadi suhu itu berpengaruh terhadap naiknya temperatur. Ya, pemberian kalor itu berpengaruh terhadap naiknya temperatur. Kalau dia kalor laten, apabila Anda beri dia durasi waktu lebih lama dalam proses pemanasan, nah itu dia temperaturnya tidak naik tapi fasenya berubah ya. Nah, itulah. Kalau Anda lihat di tabel uap ya, itu terjadi ketika T saturated atau uap jenuh. Jadi sebagai pengingat kembali perbedaan antara kalor laten dan kalor sensibel. Nah, kondensasi itu sendiri itu dapat pula terjadi pada permukaan zat cair, liquid, maupun gas ya. Zat cair juga jenisnya gas. Gitu. Jadi gas dan liquid ya, itu asalkan temperatur TS gas atau TS liquid itu lebih rendah dari temperatur uap jenuh ya. T saturated ya. Jadi kondensasi itu bisa terjadi pada permukaan benda padat ya, dan juga pada permukaan permukaan liquid ya maupun gas. Kondensasi yang terjadi pada gas itu akan membentuk kabut. Jadi kalau gas itu mengalami kondensasi, maka Anda sering melihat kabut, itu artinya dia terjadi perpindahan kalor dari gas ya. Jadi gas itu mengalami proses pendinginan. Nah, sedangkan pada permukaan solid ya, kalau dia kontaknya dengan bukan zat fluida ya, kontaknya bukan dengan fluida, dengan kata lain dengan permukaan yang solid, maka dia akan membentuk lapisan tipis ya. Lapisan tipis yang kita sebut sebagai kondensat.
Nah, jenis-jenisnya kalau dia membentuk kondensat namanya film condensation ya. Kalau jenis kedua yaitu membentuk kondensat juga dalam bentuk tetes-tetesan dari uap ya, atau dropwise condensation. Itu tadi perbedaannya. Jadi kondensasi itu bisa terjadi antara kontak antara solid dengan fluida dan juga fluida dengan fluida. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh untuk kontak antara fluida dengan solid ya. Jadi ada film kondensasi jenis film dan juga jenis dropwise gitu ya. Nah, untuk yang film condensation di sini kalau Anda perhatikan, ini saya kasih pointer di sini. Ini film condensation. Ini lapisan kondensat, ini membasahi permukaan dan merembes ke bawah dalam bentuk lapisan tipis cairan. Untuk ke bawah dalam bentuk lapisan tipis cairan. Jadi ini nanti ya, ini profil ya, liquid film. Ini adalah zat solidnya, ya, permukaan solid. Kemudian terjadi kondensasi di sini. Kondensasi yang terjadi akan membentuk kondensat, dan kondensat tersebut akan membasahi permukaan dari solid, ya, permukaan solid, kemudian menuju ke bawah membentuk lapisan tipis cairan. Lapisan cairan ini semakin tebal jika semakin ke bawah ya dari permukaan. Jadi ini makin ke bawah dia makin tebal. Itu adalah jenis untuk film condensation. Nah, kalau untuk dropwise condensation, kondensat itu berbentuk tetesan-tetesan air ya, seperti ini. Tetesan air yang berada pada permukaan. Tetes cairan ini memiliki diameter yang berbeda-beda. Tetesan air ini memiliki diameter yang berbeda-beda. Dia membentuk droplet-droplet dari fluida cair di sini. Nah, itu jenis untuk dropwise condensation. Itu suatu proses pendinginan ya, kondensasi. Nah, jenisnya ada film condensation dan dropwise condensation. Nah, kemudian kita masuk lebih detail lagi ke film condensation. Jadi T saturated ya, uap jenuh ya, temperatur jenuh itu lebih besar dari temperatur solidnya, permukaan solid. Di sini ada poin-poin penting ya, yang harus Anda ingat. Jadi lapisan tipis cairan terbentuk dari ujung atas plat vertikal, dan karena adanya gaya gravitasi lapisan ini mengalir ke bawah ya. Nah, semakin ke bawah ketebalannya ini lapis batas di sini atau deltanya di sini semakin tebal ya, akibat dari berlangsungnya kondensasi. Jadi seperti ya terdeposit karena ada G di sini gravitasi. Turun makin ke bawah makin tebal. Nah, panas laten dari uap kita sebut sebagai HFG dilepaskan dari uap ke permukaan plat melewati lapisan cairan. Nah, gitu. Jadi sini melewati lapisan cairan. Kecepatan lapisan cairan maksimal itu ada di liquid vapor interface. Jadi di sini ya, ini kecepatan lapisan cairan yang maksimal itu terjadi di sini, di region ini, rezim ini. Ada liquid vapor interface. Sedangkan temperatur kondensat ketika kondisinya sama dengan temperatur saturated ya, itu di liquid vapor interface ya, temperatur kondensatnya. Artinya apa? Titik-titik yang timbul itu sama temperaturnya dengan T saturated ya. Temperatur kondensat sama dengan T saturated di liquid vapor interface. Ini. Sampai sini dan permukaan uap temperatur uap tadi ini masih sama kondensat yang timbul ini. Temperaturnya. Ya. Nah, kalau kondensat kan dia bentuknya sudah fluid ya, sudah fluid. Nah, temperaturnya itu sama dengan temperatur uapnya. Dan temperatur ini lama-lama akan menurun ya, seiring dengan apa? Seiring dengan bertambahnya ini. Ya. Tambah panjangnya sumbu di arah X ini. Nah, ini menurun sampai temperaturnya sama dengan temperatur permukaan dari platnya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini,
TS di sini ya. Ini ada pola ini lapis batas ya, lapis batas temperaturnya. Anda perhatikan, makin dia ke arah mana? Ke arah permukaan dari kondensat dia makin tinggi. Ya, karena inilah permukaan yang dia kontaknya lebih dekat dengan uapnya di sini. Sedangkan untuk kecepatan ya profilnya Anda bisa perhatikan di sini kecepatannya itu terjadi di bawah ya, satu lapis ya. Bukan satu lapis atau lapisan tipis ya di bawah permukaan dari kondensatnya. Di sini profilnya bisa Anda lihat profil dari kecepatannya. Oke. Nah, karena dia membentuk suatu profil aliran gitu, maka kita bisa kategorikan alirannya apakah dia laminar atau turbulen gitu. Nah, dan masing-masing region tadi, ya, masing-masing region ini, misal di liquid vapor interface, ini dia memiliki kategori apakah dia laminar maupun turbulen. Nah, yang dikategorisasikan dengan menggunakan bilangan Reynolds. Di sini rumusnya Anda bisa lihat ada DH, rumusnya 4AC per P. Apa ini sebetulnya 4AC per P ini? Nah, itu adalah hydraulic diameter of the condensate flow. Tuh. Kemudian P, ini ada wet perimeter dari kondensatnya. Kemudian ada delta, ini film, lapisan ketebalan film ya. Kemudian ada rho atau density, massa jenis ya. Kemudian ada mu, viskositas ya. Viskositas dari liquidnya. Kemudian ada kecepatan rata-rata dari kondensat dan ya, m dot. Jadi laju aliran massa tiap detiknya ya, di sini. Nah, ini rumus ini dia digunakan untuk mencari bilangan Reynolds, bilangan tak berdimensi. Ketika kita tahu bilangan Reynolds-nya, maka kita bisa mengkategorisasikan aliran itu termasuk yang laminar maupun yang turbulen. Nah, kemudian apa tadi maksudnya DH? Jadi ini ya, DH sama dengan 4AC ya, 4AC per P. Ini sama dengan 4 kali delta. Di sini P ya, panjang sini. Nah, L, kemudian luasnya. Ini L kali delta ya, ini luasnya permukaan bawah. Ini sama dengan AC. Nah, 4AC dibagi P sama dengan 4 delta. P tadi apa? Thickness ya. Ini M. Wet perimeter of the condensate-nya. Jadi ini untuk variasi ya, untuk variasi bentuk ya, variasi bentuk dari berbagai profil ya, untuk film condensation. Nah, sini P-nya sama dengan L, P-nya sama dengan PD, sini P-nya sama dengan 2L. Nah, sini P, wet perimeter of the condensate ya. Sini. Oke. Nah, berdasarkan kategorisasi alirannya, jadi dibagi jadi 3 jenis. Jadi Reynolds, kalau dia Reynolds-nya kurang dari 30, masuknya ke aliran laminar. Ya, kemudian kalau di antara 30 sampai 1800, jenisnya adalah cairannya yang timbul itu mulai bergelombang. Nah, lapisan cairannya mulai bergelombang. Kemudian aliran turbulen, ketika Reynolds-nya lebih dari 1800. Tuh, dia makin ke bawah, dia makin turbulen. Gitu ya. Makin turbulen, makin tebal dia lapisannya. Kemudian untuk aliran laminar ini di sini korelasi perpindahan panas ya, hubungan antara film kondensasi pada plat vertikal itu untuk mencari perpindahan panasnya. Ini.
Untuk Renault 0 sampai 15 pakai rumus yang ini. Kalau 0 untuk row V-nya lebih kecil dari row 1, ya, Anda bisa pakai rumus ini. Kemudian laju heat transfernya HA kali delta T, ya, heat transfer, laju kondensasinya ini M dot Q per HFG. Nanti kita lihat contoh soalnya ya, supaya lebih ngerti. Tadi ini untuk aliran laminar, kalau untuk aliran wavy laminar pakai rumusnya yang ini. Untuk perpindahan kalornya, ini untuk kondisi permukaan plat yang sangat licin, pakai ini untuk mencari nilai H-nya. Jelas Anda harus cari dulu Renault-nya berapa dulu. Sini. Itu untuk mencari perpindahan kalor di jenis aliran wavy laminar. Jadi aliran laminar, nah ini wavy laminar, kemudian nanti ada yang turbulen ya, ketika bilangan Renault-nya lebih dari 1800. Kita lihat di sini. Nah, rumusnya ini. Nanti ada di sini, ada tulisannya properti cairan dievaluasi pada TF ya. Sama dengan T1 tambah TS per 2. Nah, ini nanti kita lihat tabel ya. Kita lihat tabelnya. Kemudian korelasi perbedaan panas film condensation ya, jenis film condensation. Tadi kan di plat yang vertikal, datar. Kemudian bagaimana jika platnya itu dimiringkan? Nah, di sini korelasinya itu bisa kita kalikan dengan cos theta pangkat seperempat ya. Halvert, maksudnya Anda cari dulu perbedaan kalornya di jenis yang vertikal, kemudian Anda kalikan dengan sudutnya, cos theta-nya di sini. Oke. Ini memiliki syarat ya. Jadi penggunaan rumus ini, korelasi tersebut berlaku untuk plat vertikal. Asalkan diameter pipa relatif cukup besar dibandingkan tebal lapisan kondensat di permukaan pipa. Misalkan ini ya. Kemudian ini, kalau kondisinya di pipa ya, kemudian ini pipa vertikal versus pipa horizontal, kita punya perbandingan di sini. Ini korelasi perbandingan panas film condensation pada pipa horizontal. Pakai rumus ini. Kalau pada bola, rumusnya ini. Kemudian korelasi perbedaan panas film condensation pada kumpulan pipa horizontal. Jadi pipanya nggak cuma satu ya, jadi ada beberapa pipa. Nah, pakai rumusnya yang ini. Kemudian di sini ada korelasi perbedaan panas film condensation pada aliran dalam pipa. Jadi ada liquid, kemudian di sini ada uap. Nah, nanti uapnya itu akan didinginkan oleh liquid yang mengalir, ya baik searah maupun berlawanan arah dengan aliran vapornya, dengan aliran uapnya. Itu bisa kita estimasi ya. Jadi perbedaan kalornya pakai rumus dari ini Cato. Nah, tadi adalah jenis film condensation, kemudian untuk dropways condensation. Nah, di sini perbedaannya adalah kondensatnya berbentuk tetesan cairan yang memiliki diameter bervariasi. Gitu ya. Ini perbedaan panasnya lebih efektif karena apa? Karena butiran-butiran cairan tadi akan membentuk luas permukaan yang lebih besar ya, ketimbang yang jenis film. Jadi butiran-butirannya itu makin banyak, ya, bentuknya aerosol, kemudian menyentuh permukaan plat gitu ya. Nah, itu perpindahan kalornya lebih besar ya, perpindahannya, dan lebih efektif dibanding yang film condensation. Ini sampai 10 kali film condensation ya, koefisien perpindahan panas ya. Jadi kita bisa membuat suatu sistem pendingin ya dengan memakai dropways condensation ini yang ukurannya itu lebih compact ya, lebih kecil dibanding film condensation, tapi memiliki kemampuan yang 10 kali lebih baik dalam
pembuangan panas untuk sistem kondensasi. Jadi korelasinya untuk drop gas condensation ini ya, perpindahan panasnya itu, di sini Anda punya angka ya. 51.104 tambah 2044 kali temperatur uap jenuh. Sama dengan nilai perpindahan kalornya. Untuk temperatur uap jenuh di antara 22 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Nah, aplikasinya ini seperti ini ya, Anda lihat heating pipe sini. Jadi panas masuk, ya, panas masuk, kompor, kemudian panas keluar di sini. Jadi di sini ada aliran liquid, kemudian ada aliran uap di sini. Jadi uapnya berada di tengah-tengah, dikelilingi oleh liquid yang fungsinya untuk mendinginkan dari vapor ini. Maka di ending dari aliran uapnya, panasnya sudah keluar. Nah, ini fase evaporasi, kemudian adiabatik, dan ini fase kondenser atau pendingin. Nah, ini adalah contohnya. Kita pakai tabel A6 di sini. Jadi untuk mengevaluasi properti fluida, kita pakai tabel A6 di buku Cengel itu ada. Di e-booknya silakan Anda cek ya. Jadi di contoh soal ini uap jenuh pada tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer artinya 1 atm atau 100 kilopascal. Mengalami kondensasi pada plat vertikal dengan tinggi 2 meter dan lebarnya 3 meter. Temperatur plat dijaga tetap 80 derajat Celcius. Nah, di sini ketahui kondensasinya kondisi di wavy laminar ya. Dia punya kondisi wavy laminar ya, kondensasinya. Kita diminta menentukan laju panas yang ditransfer ke plat pada fenomena kondensasi tersebut. Kemudian juga laju kondensasinya seberapa besar. Di sini kita mencari nilai ini ya, T saturated ya. Pada 100 derajat Celcius. Di tabel 6 kita punya data HFG dan rho. Di sini. HFG dan rho. Kemudian dari tabel A6 juga di sini. Pada film temperatur TF ya, 90 derajat. Maka kita peroleh ini nilainya. Jadi T saturated ini ya, itu kan tekanannya 1 atmosfer ya. Jadi fluida tekanan 1 atmosfer kan dia mulai menguap ya. Jadi dia mulai menguap, tapi belum masuk ke uap kering ya, bukan jenis uap kering tapi masih campuran. Makanya kita sebut sebagai T saturated atau temperatur uap jenuh. Kita sebut sebagai uap jenuh. Nah, ini. Kemudian kondisinya wavy laminar, HFG-nya pakai rumus ini. Ya, untuk mencari kalor laten penguapan. Kemudian mencari bilangan Reynolds untuk kondensasinya. Peroleh 1287. Artinya kita punya koefisien panas kondensasi, bisa kita hitung. Itu 287 Reynolds ya ini. Reynolds kali K1 0,677 ya. Nih, ini datanya dari tabel A6. Kalikan, kemudian kita peroleh koefisien perpindahan panasnya H 5848 watt per meter persegi di derajat Celcius. Kemudian laju heat transfernya H kali A kali delta T. Tadi tingginya 3, lebarnya 2,
ya, kita peroleh luasnya, kemudian kalikan dengan koefisien perpindahan kalor, kalikan dengan delta T-nya. Jadi selama kondensasi itu, laju heat transfernya sebesar 7 kali 10 pangkat 5 watt. Gitu. Artinya ada 700.000 joule per energi yang dibuang tiap detiknya. Nah, laju kondensasinya, pendinginannya, kita bisa hitung ya, uap itu akan mengembun sebanyak berapa sih nilainya tiap detik. Nah, di sini ketemu nilainya 0,3 kg per detik. Ya, jadi tiap detik itu akan timbul uap air ya pada permukaan plat tersebut sebanyak 300 gram. Tuh, tiap detik. Dan contoh lagi, ini dari buku Cengel. Jadi ada pipa kondenser dengan diameter luar 3 cm. Menggunakan pendingin air ya. Jadi ada pipa dalamnya isinya uap, temperatur 40 derajat Celcius, temperatur permukaan pipanya 30 derajat Celcius. Nah, ditaruh di atas permukaan air ya, kontak dengan air. Kondenser ini bekerja pada tekanan 7,38 kPa. Kita diminta untuk menentukan laju perpindahan panas selama kondensasi per 1 meter panjang pipa, kemudian laju kondensasi per 1 meter panjang pipa. Nah, fenomenanya adalah kondensasi pada pipa horizontal. Ini. Nah, di sini kita lihat tabel 6 untuk mencari properti dari fluida yang terlibat di sana ya. Kita memiliki keterangan tekanan 7,38 kPa. Jadi dari keterangan tersebut kita peroleh temperatur uap jenuhnya sini 312,5 K. Nah, di sini kita bisa pakai 315 Kelvin lah pada tabel 6. Nah, kita pakai 315 Kelvin di sini. Jadi pembulatan ya. Nah, pada temperatur 315 Kelvin properti dari air ya. Sana HFG tabel mana? HFG adalah 2402 sini. Nih. Ini HFG. Ini heat of vaporization 2402 kJ per kilogram. Rho V 0,06 kg per meter kubik. Ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada temperatur filmnya TF, jadi TS tambah T1 bagi 2 ketemu 310 Kelvin. Ini T1 nya pakai 315. 303 ini adalah TS-nya. Nih. 273 tambah 30 ya. Temperatur pipa nih. Dan masih derajat Celcius diubah ke Kelvin, jadi 273 tambah 30. Temunya 303. Kita ketemu TF, ya, temperatur filmnya. Kemudian pada film temperatur ini, ya properti dari airnya, itu dia punya Rho 193 kg per meter persegi dan seterusnya. Maka kita bisa hitung panas laten penguapan dengan rumus ini. Dan kita peroleh sekian panas laten penguapan ya. Kemudian kita bisa cari koefisien perpindahan panas kondensasinya. Setelah kita peroleh ini sebesar 9294 ini ya. Kita bisa hitung laju heat transfernya. Jadi HA delta T. Ini
H, ini A, delta T. Ini Anda lihat di sini. Ini karena dia pipa ya, jadi Pi kali D dikalikan dengan panjang pipanya, 1 meter ya. Diameternya kan 30 cm, ini diubah ke meter dulu. Nah, Pi kali 0,03 kali 1, ini satuannya meter. Jadi H kali A kali delta T. Temunya 10.505 watt. Ini laju heat transfer selama kondensasi. Kemudian laju kondensasinya kita peroleh di sini uap air yang terbentuk adalah 4 gram per detik ya, tiap 1 meter panjang pipa. Oke, demikian penjelasan untuk materi kondensasi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.